Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentunya semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perjalanan memiliki kisah, dan setiap kisah tentu menyimpan hikmah. Dari langkah pertama dalam mencari ilmu hingga akhirnya dapat berbagi dengan sesama. Ada perjuangan, pengorbanan, dan ketulusan yang menyertai setiap langkahnya. Dan inilah program Jejak Dakwah, sebuah perjalanan menelusuri kisah para ustadz, bagaimana mereka memulai, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana ilmu yang mereka pelajari menjadi bagian dari kehidupan mereka dan juga bermanfaat bagi sesama. Ya, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah yang inspiratif dari salah seorang ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Thohar LC. Beliau adalah pembina dari Radio Kita FM dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Qolam Watubullah Kabupaten Cirebon. Dalam perjalanan menuntut ilmu syar'i dan kontribusi beliau dalam dakwah hingga saat ini. Dan tentunya semoga kisah beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sapa terlebih dulu narasumber kita, Ustadz Muhammad Thohar LC, dalam program Jejak Dakwah kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kabarnya sehat. Masya Allah, sehat-sehat selesai Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kita ingin lebih mengetahui bagaimana perjalanan dari kehidupan Ustaz, ya. Dari awal mungkin kita bisa flashback semenjak Ustaz masih kecil, ya, mungkin ada kenangan-kenangan waktu Ustaz sewaktu kecil, ya, bagaimana mungkin Ustaz memiliki ghiroh, ya, atau semangat, ya, di dalam menuntut ilmu sehingga sekarang ini, ya, Ustadz sudah banyak, ya, Masya Allah, kiprah, ya, Ustadz dalam dakwah, ya, dan baik itu di lembaga dakwah ataupun kita di media saat ini, ya, Masya Allah, ini tentunya sangat menginspirasi kita. Dan mungkin Ustadz di awal ini kita ingin mengetahui Ustadz, bagaimana awal mula perjalanan Ustadz, ya, di dalam menuntut ilmu agama. Mungkin sejak Ustadz dari kecil, ya, mungkin ada perjalanan Ustadz dari sejak sekolah seperti itu. Apakah Ustadz selanjutnya masuk ke pondok pesantren dan juga yang lainnya, ya, Ustadz, perjalanan Ustadz menuntut ilmu, dan apa yang menginspirasi Ustadz untuk mendalami ilmu agama secara lebih serius? Baik, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke tempat tinggal saya kali ini dari seluruh tim Radio Kita 94,3 FM Cirebon dan juga TV Sunnah Cirebon yang berusaha untuk menelusuri jejak perjalanan para dai kita tentunya, dan salah satu di antaranya adalah saya pribadi, di mana sebelum kita berbicara lebih lanjut, ya, kita mengetahui terlebih dahulu bahwa saya terlahir dari keluarga nelayan yang
pada umumnya namanya nelayan itu ya miskin, ya, kehidupan yang miskin. Bahkan terbelakang. Baik terbelakang dalam hal pendidikannya. Banyak teman-teman saya yang tidak sekolah. Begitu juga apalagi pendidikan agama atau yakni keagamaannya. Nelayan tentu amat sangat keterbelakangan. Oleh karenanya saya pun semasa kecil belum usia SD gitu, pernah saya ingat itu dibawa ke laut untuk cari rajungan, nangkap rajungan. Di laut berangkat sore hari, kemudian menabur jaring untuk menangkap rajungan itu, dan saya tidur semalaman di laut, diayun dengan gelombang laut yang tentu tidak pernah berhenti. Ini setelah saya masih belum usia SD, belum sekolah. Sepulangnya dari sana, setelah menarik jaring dan mengambil hasilnya, dapat beberapa tentu ekor rajungan dan kembali ke daratan. Ternyata nggak diduga, angin kencang, hujan besar, petir pun menggelegar dan mau mendarat ke sungai itu amat sangat susah karena terjadi banjir yang yakni alirannya itu sangat kencang, aliran sungainya itu. Sehingga ini saya waktu itu dengan kakek saya juga orang nelayan, langsung dikasih tenda dari layar perahu itu supaya mengurangi saya kena hujan. Dan saya pas saat itu istilahnya sudah pucat lesu. Ya hampir-hampir mungkin tidak tertolong. Namun kemudian kita dapati hujan reda dan air sungai pun mulai agak berkurang banjirnya, dan kita berusaha untuk mendarat sedikit-sedikit, dan alhamdulillah saya selamat ya dari ini hujan yang sangat membuat saya menderita semasa kecil itu. Nah, kemudian di saat yang saya seharusnya sekolah, SD maksud saya, ya kedua orang tua sama sekali istilahnya tidak peduli, dalam arti karena orang nelayan tidak paham tentang pendidikan anaknya. Maka saya saat itu terbesit, saya tidak ingin jadi orang bodoh. Saya ingin sekolah. Walaupun orang tua tidak mendaftarkannya saya sekolah, akan tapi saya pun berangkat sendiri ke sekolahan SD waktu itu, SD negeri, di SD negeri Mertasinga 2, Mertasinga 1 ya sekarang, yang di daerah, di desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Saya mendaftarkan sendiri ya tanpa ada persyaratan apalah, yang penting datang, yang penting ikut sekolah. Maklum zaman dulu belum seketat ya, zaman sekarang tentang administrasi. Pokoknya asal ikut sekolah aja dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian didata oleh pak gurunya, dicatat namanya siapa, terus akhirnya sekolah. Dan sekolah dari mulai SD itu alhamdulillah saya dapat juara terus, ranking pertama di kelas. Ya. Terus sampai jenjang kelas 4 waktu itu kebetulan saya mendapatkan pelajaran agama dari guru agama. Di antara yang paling saya ingat saat itu yang menggugah diri saya itu, Pak Guru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sholat 5 waktu, maka dia akan masuk neraka. Itu yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya, omongan Pak Guru itu. Maka mulai saat itu di kelas 4 SD, saya sholat
dan tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Bahkan saya bercita-cita ingin menjadi orang yang ngerti agama. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak ngerti agama begitu. Sejak kelas 4 SD itu. Akhirnya saya ya berusaha untuk selalu tidur di musola. Jadi belum pernah tidur di rumah mulai saat itu. Karena saya sudah tertanam ingin saya jadi ahli ibadah dan juga tentu ingin jadi orang pintar, punya ilmu, ya kan? Maka setiap hari, setiap malam saya bawa buku pelajaran yang saya tulis di sekolah itu untuk saya pelajari kembali, saya hafal kembali di malam hari. Ya maklum dulu belum ada listrik, masih jempor, masih lampu begitu yang dari minyak tanah itu. Ya. Tapi saya semangat waktu itu, alhamdulillah, dan akhirnya prestasi tetap bertahan selalu ranking 1, juara umum di kelas. Ya. Sampai waktu itu saya terus mengikuti di musola itu ceramah dari seorang ustadz, ya waktu itu masih muda beliau, ustadz muda yang bergelar Dr. Andes saat itu. Ya di kampung nelayan, jangankan Dr. Andes ya, sekolah aja banyak yang nggak sekolah kan gitu. Ini ustadz saya ini Dr. Andes. Dan Masya Allah ceramahnya menyenangkan, enak. Ya, dari situlah kita mulai, saya mulai mencintai ilmu dari ustadz tersebut, ustadz kampung yang menyampaikan ceramah rutin di musola itu. Dan saya seringkali mencatat ayat-ayat Al-Quran dan bahkan terjemahannya kalau ternyata saya mendapatkan ada buku, ada majalah, atau selebaran-selebaran yang di sana tertulis ayat Quran dan terjemahannya pasti saya salin, yakni ayatnya saya tulis dan juga terjemahannya saya tulis pula. Atau hadis juga termasuk. Demikian. Itu mulai sejak SD kelas 4 saya sangat mencintai ilmu. Karena saya tidak ingin menjadi orang yang tertinggal seperti masyarakat pada umumnya di kampung nelayan, ya. Tertinggal pendidikannya, tertinggal agamanya. Di kelas 5 SD kebetulan saya selalu dijadikan sebagai ketua kelas dari SD itu, bahkan sampai SMA belum pernah tidak menjadi ketua kelas, selalu dijadikan ketua kelas oleh teman-teman itu, dipilih. Nah, kelas 5 SD itu sudah mulai saya belajar ceramah, belajar menyampaikan apa yang saya dapatkan dari ustadz kampung yang ceramah di musola itu. Dengan tambahan-tambahan sedikit dari apa yang saya baca dari majalah, dari buku-buku Islam, dan juga tadi yang saya tulis tadi, yang saya salin. Nah, kemudian ternyata teman-teman SD itu, Masya Allah, antusias untuk mendengarkan ceramah saya. Setiap kali jam istirahat, ada kawan yang gotong kursi, ditaruh di teras gitu. Kemudian saya dipersilakan duduk. Kemudian teman-teman saya, yakni namanya gitu, bikin halakoh gitu, iya. duduk di depan saya. Semuanya pada melongo aja gitu kan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada teman nama juga SD. Saya ceramah di depan mereka. Dan mereka sangat menyenangi ceramah saya saat itu. Nah, kebetulan mereka tahu saya ini anak orang miskin, orang nelayan miskin, yang tidak pernah dikasih uang jajan oleh orang tua. Nah, sekolah sendiri, ya berangkat sendiri, bahkan masih ingat nggak pakai sendal waktu itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman, terutama teman-teman wanita itu, yang anaknya orang kaya kebetulan, mereka ngerti, mereka membeliin jajanan buat saya. Subhanallah, ada saja rezeki itu kan ya.
Dan saya ingat juga setiap hari ya, hampir setiap hari di istirahat menjelang zuhur, ada istirahat jam saya kedua ya. Itu saya ke masjid desa gitu ya, masjid jame. Yang saat itu kan belum ada listrik, belum ada sanyo, belum ada masih manual. Jadi saya berusaha untuk membantu marbot masjid ya nimba air, memenuhi air untuk wudu ya. Dan keperluan tentu buang hajat untuk jamaah masjid Jumatan. Itu dan juga sholat berjamaah kan. Itu setiap hari masjid itu penuh. Pak yang segitu gedenya saya isi semua penuh. Alhamdulillah jadi meringankan beban marbot masjid. Namun pada suatu saat saya lagi nimba air. Saat itu guru agama saya istilahnya ingin buang hajat ke situ. Ngelihat nengok ada saya. Nah situ saya malu sekali diketahui oleh Pak Guru saya, Pak Guru agama. Iya. Nah itu ceritanya karena saya terus terang sejak kecil itu tidak ingin membuang-buang waktu, melainkan saya berusaha untuk bagaimana supaya saya melakukan hal yang manfaat, hal yang maslahat. Dan alhamdulillah ternyata sampai lulus SD itu saya mendapatkan juara umum dan nilai ijazahnya terbaik dari semua angkatan. Terbaik dari semua angkatan. Tahun berapa itu saat lulus SD? Ya, tahun 1983-an. Ya, 1993-an. Lulus SD. Nah, dan juga akhirnya saya dapat beasiswa. Dari sekolah SD itu dapat beasiswa. Alhamdulillah dari rezeki saya bisa melanjutkan ke sekolah jenjang SMP. Iya. Saya juga kemudian seleksi SMP. Masya Allah dapat juara umum juga, ya masuk SMP-nya, ya. Dan dapat hadiah. Tahun 1983 saya masuk SMP, lulus dari SMP tahun 1986, itu pun masih terus juara umum, dan lulus SMP pun saya dapat beasiswa lagi untuk bisa melanjutkan ke SMA. Saya tuh ya Allah istilahnya saya tuh pengen punya ngerti agama gitu, pengen punya ilmu agama, ngomong ke orang tua juga, ke bibi-bibi juga, ya mereka menyarankan, padahal saya pengen mondok pesantren itu, pengen masuk pesantren tapi keadaan kondisi orang tua ekonominya dan tidak memungkinkan biayanya, maka saya pun akhirnya daftar ke SMA. Nah, SMP-nya SMP Negeri Cirebon Utara saat itu. Sekarang menjadi SMP Negeri Gunung Jati 1. Saya masuk SMA di kota ceritanya. Karena prestasi saya bagus, jadi saya berani daftar tes seleksi di SMA Negeri 2 Cirebon. Nah, SMA yang paling favorit saat itu. Ya. Saya diterima. Ya, dan termasuk ya urutan yang insya Allah nggak ketinggalan dengan anak-anak kota gitu kan. Prestasinya dari seleksi itu. Dulu ada NEM, nilai EPTADAS murni. Dan alhamdulillah saya diterima di SMA Negeri 2 Cirebon. Ya walaupun tetap dalam hati itu saya tuh sepertinya pengen mondok pesantren gitu. Dari SD tuh pengen mondok pesantren. Tapi saya terus berdoa sama Allah. Di setiap kali sujudnya saya minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang berilmu agama. Tidak putus asa untuk terus. Akhirnya di SMA Negeri 2 Cirebon itu, saya dipercaya jadi ketua, namanya bukan ketua OSIS, ketua saksi agama lah intinya gitu. Pokoknya sisi agamanya gitu, ketuanya itu saya. Dan di SMA Negeri 2 itu ada namanya Prismanda, Perpustakaan Islam SMA Negeri 2. Jadi khusus perpustakaan Islam, buku-buku Islam.
Nah, dari situlah saya memanfaatkan waktu untuk menggali buku-buku yang ada di perpustakaan Islam itu. Ya, ada terjemahan Bulughul Maram, ada Fiqhus Sunnah, ada Tafsir Al-Azhar yang saya kemudian juga ada Nil Autor. Saya masih ingat itu. Pokoknya beberapa kitab terjemahan itu saya habisi semua. Maksudnya saya baca dengan tuntas ya. Termasuk Tafsir Al-Azhar itu yang 29 jilid. Karya Hamka itu saya sudah khatam. Sampai-sampai guru-guru saya SMA itu kebingungan. Setiap kali sekolah di kelas itu ya selalu membawa buku-buku Islam sampai bertumpuk-tumpuk di meja belajar itu, di kelas itu. Ya. Sekolahnya sekolah umum tapi kok istilahnya kata Pak gurunya tuh kamu ya justru membacanya buku-buku Islam begitu banyak lagi tiap hari. Karena saya ingin menuntaskan buku-buku Islam itu untuk saya ketelaah. Karena saya haus ilmu. Ingin jadi orang yang ngerti agama. Nggak ingin jadi orang bodoh tentang agama. Jadi walaupun sekolahnya negeri dan termasuk juga waktu di SMP itu kan pernah saya dipercaya jadi khatib Jumat, suruh khutbah Jumat. Dan saya lihat banyak dari ibu-ibu guru yang meneteskan air mata. Terharu, tersentuh hatinya karena mendengarkan ceramah khutbahnya saya, khutbah Jumat waktu ada Jumatan. Sampai di SMA Negeri 2 juga sudah dipercaya jadi khatib Jumat juga di masjid itu, di masjid sekolah ya. Bahkan bukan hanya masjid sekolah, di masjid-masjid Kota Madia yang ternama juga sudah mulai dipercaya untuk khutbah Jumat di sana. Jadi subhanallah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak menghafal ayat, menghafal hadis, bahkan menghafal terjemahannya mungkin ya karena itu nggak pondok pesantren kan cuma ya begitu, tapi ya minimal faham sedikit-sedikit dan sudah dipercaya untuk khutbah, menyampaikan khutbah. Nah, saya juga sedikit-sedikit juga ikut belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ya dengan senior-senior saya yang ya, dari situ ya. Dan alhamdulillah saya juga bisa membina ya. Membina kawan-kawan yang di sekolah lain. SMA Negeri 2, apa ya, 3, SMA Negeri 1, SMA Negeri 7, SMA Negeri 4, 5, 6, Kota Madia itu ya insya Allah saya selalu silaturahmi dengan mereka dan kasih tausiah atau pembinaan rohani untuk mereka-mereka. Dan bahkan di akhir-akhir saya lulus pas 3 SMA itu saya tidak tega karena saya lihat itu teman-teman yang perempuan yang pakai kerudung itu pas masuk mau masuk pintu gerbang sekolah itu wajib dibuka kerudungnya. Saat itu belum dibolehkan untuk pakai kerudung. Ya. Saya tuh miris ya. Kasihan nih. Ini akhwat-akhwat teman-teman saya sudah iya pakai kerudung, pas mau masuk pintu gerbang sekolah harus dilepas. Akhirnya saya berpikir, saya coba apa istilahnya sedikit protes lah intinya tuh. Saya coba kumpulkan ya, kumpulkan semua teman-teman yang terutama yang aktif di rohani ya, aktif di dakwah, kita kira dakwah. Sekota Madia saya kumpulkan, ada ikhwan, ada akhwat begitu kan. Kemudian saya komandoi, pokoknya Senin depan kita kompak, ya, jangan ada yang mau dilepas jilbabnya. Dan momen ya, waktu hari Senin upacara bendera. Ya, oh, ternyata itu jadi heboh. Masya Allah. Heboh sampai nasional hebohnya. Karena Sekota Madia Cirebon kompak hari Senin tersebut semua ya maksudnya yang aktif rohani ya maksudnya bukan semua pelajar bukan, tapi semua perempuan yang aktif rohani yang saya bina itu semuanya nggak lepas jilbab. Akhirnya datang ancaman-ancaman kan, ancaman bahwa nanti kalian tidak akan
diikutkan untuk ujian nasionalnya kan, nggak boleh. Kalau nggak mau lepas jilbab itu kan diteror teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman kuat, nggak mau dilepas. Sampai dipanggil para orang tuanya. Ya, satu persatu maksudnya dipanggil. Maksudnya pihak sekolah ingin bantuan orang tua supaya menasihati anak-anaknya jangan sampai pakai jilbab kalau masuk sekolah gitu. Tapi alhamdulillah justru orang-orang tua mereka itu malah mendukung. Dan kebetulan salah seorang dari mereka ada punya bapak yang teman bermain sepak bola dengan Menteri Pendidikan saat itu. Teman main bolanya gitu, dia cerita itu Pak Menteri itu teman main bola saya. Biar nanti saya laporin ke Pak Menteri. Ya itu jalan anehnya. Akhirnya betul. Nah, pas kami lulus itu alhamdulillah dibolehkan ya waktu itu karena kita ngotot teman-teman tetap boleh ujian nasional tetap pakai kerudung ya. Nah pas kita lulus itu turun SK dari Menteri Pendidikan dibolehkan ya untuk para pelajar wanita ya umum sekolah umum untuk memakai jilbab. Itu setelah pas saya lulus gitu kan. Nah ini jadi memang liku-liku dakwah ini luar biasa ya, dakwah di sekolah terutama ya, dakwah di masyarakat. Ya tentu banyak arah lintangnya ya, banyak tantangan. Artinya ini berat ya tantangannya. Ya saya sendiri juga di sekolah kan setiap kali pelajaran olahraga ya guru olahraganya minta supaya anak laki-laki itu pakai celana pendek gitu. Ya. Saya bandel, nggak mau pakai celana pendek karena saya yakin itu aurat. Laki itu sampai dari lutut sampai pusat kan aurat laki harus tutupi. Namun guru olahraga saya ngotot pokoknya tidak boleh. Akhirnya setiap kali jam pelajaran olahraga saya baris begitu di lapangan saya diusir, dimarah-marahi, dibentak-bentak. Ya, tapi saya nggak putus asa. Saya tetap taat. Jam pelajaran olahraga saya datang lagi. Tapi tetap pakai celana training. Celana yang panjang gitu. Tetap juga diusir juga nasibnya sama. Sampai pernah Pak Guru itu mengatakan, kamu harus kuliahnya sekolahnya sana di Iran saja kata. Disuruh sekolah di Iran. Nggak boleh sekolah di Indonesia. Gara-gara tidak patut memakai celana pendek begitu. Ya sudah. Walhasil saya istilahnya ujian tulis saya ikut ujian tulis olahraga juga. Tapi pas ujian praktek gitu kan diusir juga. Padahal saya hadir ingin ikut ujian tapi diusir nggak boleh. Akhirnya ada kena hair gitulah ibaratnya. Nilai olahraganya itu jeblok. Jadi perlu di hair. Ya itu maksudnya yang prakteknya itu belum dapat nilai. Ya saya ikut hair. Tetap saya tidak melepas celana panjangnya itu olahraga, nggak mau pakai celana pendek. Itu pun tidak boleh lagi sampai hair juga nggak boleh gara-gara memakai celana panjang. Ya, walhasil bagi rapot ceritanya, nah kan dulu bagi rapot itu orang tua yang ngambil, akhirnya bapak saya yang datang untuk ngambil rapot saya. Nah sebelum pembagian rapot itu bapak saya dipanggil dulu ke ruangan wali kelas, dipanggil, kemudian ya wali kelas minta maaf karena nilai rapot anak bapak dalam hal olahraganya merah nilainya. Hanya satu-satunya yang merah itu olahraga. Dapat berapa Pak nilainya kata bapak saya kan? Ini dapat 5 katanya. Oh dapat 5. Kenapa? Alasannya anak saya itu sampai kok dapat 5. Ya karena itu katanya aurat, katanya nggak mau pakai celana pendek olahraganya. Oh begitu, alasannya aurat. Kalau memang alasannya aurat, jangankan 5, 0 pun tidak apa-apa Pak. Kata bapak saya aja. Itu sesuatu yang nggak diduga-duga. Ternyata bapak saya juga membela saya. Alhamdulillah. Jadi itu pahit getirnya perjuangan dakwah mempertahankan nilai-nilai keislaman. Termasuk juga waktu ada ujian
seni musik, kan ada pelajaran seni musik itu. Ujian prakteknya Iya, kan. betul. Disuruh bunyiin seruling. Seruling suruh bunyiin. Waduh, ini kan seruling itu kan haram, saya bilang. Apa maksudnya alat musik itu kan haram, keyakinan saya kan. Tapi alhamdulillah guru keseniannya itu paham saya, mengerti katanya. Insyaallah. Tohara itu orang yang fanatik sama agama katanya. Akhirnya apa? Akhirnya udah disuruh ngaji aja. Masya Allah. Ujian seni suaranya. Suruh ngaji. Ya udah saya ngaji. Bisa. Jadi nilainya dari ngajinya itu, padahal seni musik ini. Iya. Tapi alhamdulillah gurunya istilahnya fleksibel gitu. Iya, toleransi. Ya, toleransi sama saya. Dan jadi begitu ceritanya. Masya Allah. Jadi begitulah. Ya nih dari orang kampung, orang nelayan menuju ke kota sekolahnya itu hanya naik sepeda. Insya Allah. Karena saya enggak dikasih uang jajan. Ya, sampai SMA itu orang tua nggak ngasih uang jajan. Saya naik sepeda, kan lumayan setengah jam sih ada Iya, itu. betul, Ustaz. Ya, naik sepeda itu Iya. haus. Nah, kalau haus, selain hari Senin dan Kamis, karena Senin dan Kamis, alhamdulillah saya puasa sunnah jadi kan. Nah, selain hari itu, saya kalau haus datang ke masjid, cari keran wudhu. Masya Allah. Keran wudhu. Saya air. buka, saya minum air keran wudhu. Daripada haus kan itu ya. Ya karena nggak ada uang. Itu SMA. Itu. Masya Allah. Tapi saya tadi tetap ingin jadi orang yang ngerti agama itu aja. Ya nggak muluk-muluk cita-citanya. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh tentang agama. Akhirnya lulus SMA. Saya sempat menjadi penggembala kambing. 3 tahun saya jadi penggembala kambing setelah lulus SMA. Iya. Ya karena saya juga ingin membantu ekonomi orang tua kan gitu. Ya dan juga tentu barangkali di sana ada hikmah dari menggembala kambing itu, karena para rasul juga ya mereka pada menggembala kambing begitu. Saya selama 3 tahun saya menjadi penggembala kambing dan sambil juga aktif dakwah di malam harinya ke pelosok-pelosok daerah. Di Cirebon, masih Cirebon. Iya, wilayah Cirebon. Sekalipun ya tentu jangankan dikasih amplop, air minum pun tidak diberi. Ya, jangankan air minum, bahkan dikasihnya celurit, golok, betul. Itu ya Allah, maklum masyarakat kampungan begitu. Ya, dituduh membawa aliran sesat. Tapi saya nggak putus asa. Saya kumpulkan anak-anak muda, remaja masjid, dari masjid satu ke masjid yang lain. Ya. Saya ajari juga ngaji baca Qur'annya. Bahkan anak-anak kampung, anak nelayan yang belum usia SD itu saya ajari. Waktu itu ada metode Iqra, baru muncul itu, baru ada awal-awal. Saya ajari metode Iqra supaya mereka pinter ngaji lah minimal begitu. Kalaupun nggak sekolah, yang penting mereka bisa ngaji Quran. Itu. Tapi subhanallah pernah waktu SMA kelas 2-an lah. Ya saya udah ngajari ngaji itu di suatu musola, anak kecil sekitar 10 orangan lah, anak-anak kecil yang lagi ngajari Iqra begitu. Itu ada bapak-bapak tokoh masyarakat yang nggak terima. Akhirnya dia bawa kayu panjang untuk kemudian pengen mentung saya dengan kayu panjang itu. Sambil marah-marah gitu. Dia nggak mau anak-anak kecil itu diajari ngaji sama saya itu nggak boleh. Takut nanti sesat anak-anak. Iya. Akhirnya saya berusaha untuk lari lah gitu, menyelamatkan diri kan. Kejar-kejaran, muter-muter gitu ya. Kayak ayam aja gitu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Dalam hati saya nggak minta uang, nggak minta bayaran. Ya, saya juga ini adalah istilahnya warga masyarakat saya sendiri, warga kampung sendiri. Kenapa saya nggak boleh ngajari mereka ngaji Quran, itu kan? Insya Allah. Ya Allah. Ya itu cerita perjuangan dakwah. Karena saya terus terang tidak ingin
ada orang ya di masyarakat saya terutama yang Muslim tapi nggak ngerti baca Quran. Itu aja sih. Nggak muluk-muluk. Yang penting mereka pintar baca Qurannya. Karena saat SD itu kelas 5, kelas 6 saya sudah punya murid ngaji Quran. Teman-teman sebaya saya atau mungkin adik-adik usianya yang di bawah saya ada sekitar 15 orang di musola yang saya tidur setiap malam di situ, itu saya ajari ngaji. Dan Masya Allah mereka istiqomah. Walaupun sering saya ceweri telinganya dan semua murid saya yang 15 orang itu pasti ada luka ya, lecet di telinganya itu karena saya ceweri. Tapi tidak ada yang kapok mereka tuh. Karena saya bisa caranya dan triknya. Setelah nyewer saya puji mereka. Oh, kamu pintar, kamu berhasil dicewer. Jadi mereka semangat ya. Dan tidak meninggalkan saya sampai mereka pintar. Dan alhamdulillah mereka juga istiqomah untuk sholat 5 waktunya tidak tinggal. Itu juga anak nelayan yang tidak pernah sekolah juga. Tapi saya didik mereka untuk ngaji lah. Itu kelas 5 sampai kelas 6 SD ya. Sudah punya murid. Sampai SMP juga punya murid. Nah SMA saya mulai ke itu tadi mengembangkan metode Iqra. Jadi anak-anak kecil saya tangani juga yang belum sekolah itu. Nah itu seperti itu kisahnya. Kemudian singkat cerita, saya mengembala kambing 3 tahun. Ya ada istilahnya senior saya yang kebetulan beliau kuliah Fakultas Hadis di UIM, Universitas Islam Madinah. Kan? Pulang liburan nawari ke saya, Tohara, kamu ingin nggak kuliah di Madinah? Masa sih? Saya dari negeri kan, belum pernah mondok pesantren. Ya sangat pengen sekali kalau memang boleh saya bilang gitu kan. Ya udah gini aja katanya. Antum ikut seleksi. Karena kebetulan ada dosen dari UIM itu ke Jakarta liburan kan, cari mahasiswa baru kan. Nah ternyata kita berangkat tuh berenam dari Cirebon, kawan-kawan saya berenam ke Jakarta, namanya Muqobalah. Ini ketemu langsung dengan syekhnya, tes seleksi di waktu itu Hotel Pasar Baru, beliau nginep di situ. Nah saya dan kawan-kawan itu dites di situ di hotel. Ya ini diwawancara begini. Walhasil ya saya ya istilahnya pikirannya tuh nggak mungkin saya diterima karena nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah agama gitu kan. Tapi nggak diduga, Masya Allah, setahun kemudian datang pengumuman. Dulu kan pakai surat kan lama itu perjalanan dari Saudi ke Indonesia kan 1 bulan. Itu baru datang. Ya. Masya Allah, saya nggak ngira, nggak menduga saya dapat panggilan diterima kuliah di Madinah. Dari Cirebon 2 orang yang diterima itu. Nah, itu diantaranya saya. Ya alhamdulillah, walhasil saya Allah kasih anugerah saya untuk Allah kabulkan doa saya untuk saya bisa kuliah di Madinah. Ya, nah itulah mungkin ya nih karena saya terus berdoa setiap sujud minta supaya ya pinter agama lah atau bisa agama atau ngerti agama lah. Intinya begitu. Dan Allah kabulkan doa saya diterima di UIM tahun 1993, masuk ke Fakultas Kuliah Dakwah Usuluddin dan lulus tahun 1999. 6 tahun berarti saya. Iya, 6 tahun saya di sana. Awalnya masuk ke persiapan bahasa dulu, namanya Syu'batul Lughah. Baru setelah lulus, baru masuk kuliah. Jadi kenyang, ya, 6 tahun di sana. Ya, tapi alhamdulillah di sana saya juga di samping kuliah ya, juga dipercaya untuk bisa ngobati orang. Pengobatan alternatif, pijat refleksi namanya. Dan ternyata banyak yang minat. Sampai dosen-dosen saya itu ya
kemudian rektor, dekan, dan bahkan imam khatib Masjid Nabawi, Masya Allah. para ini komandan-komandan polisi, tentara, bahkan keluarga Amir ya, keluarga raja itu juga pada berobat ke saya. Masya Allah. Jadi saya itu sibuk sekali di kuliah, tapi juga yang ingin obati orang. Iya. Ya, karena alhamdulillah banyak yang cocok. Ya mungkin kalau dihitung sih lebih daripada 1.500 orang sih yang pernah saya tangani ya, dari penduduk Madinah itu, bahkan dari Najran datang, dari luar kota juga pada datang untuk berobat ke saya. Kebetulan ya begitu. Nah, sehingga saya itu ceritanya dapat ilmu, alhamdulillah, dengan kuliahnya, dan dapat duit banyak. Masya Allah. Ya kan? Iya, berkah. Iya, itu. Jadi saya alhamdulillah satu-satunya mahasiswa yang belum lulus sudah bisa bikin rumah, Masya Allah. bisa beli tanah, macam-macam itu saya. Maksudnya gitu. Ya ini karunia dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya atas karunia itu. Dan ya ini sekalian sangat luar biasanya Allah kasih kemudahan saya. Jadi setiap hari, terus terang ya, selama saya kuliah di sana itu belum pernah absen, belum pernah bolos walaupun satu hari. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah senantiasa sehat, dan pernah sakit sekali-sekalinya tidak bisa buang air, itu pun di hari liburan. Kebetulan saya dibawa ke rumah sakit, hanya kemudian dikasih obat, disuruh pulang, nggak dirawat, dan alhamdulillah sembuh setelah itu ya. Jadi alhamdulillah nggak pernah meninggalkan pelajaran, 1 jam pelajaran pun tidak pernah. Sebab saya datang selalu pagi, maksudnya selalu awal, dan tidak pernah keluar kelas sampai pulang, kecuali untuk buang hajat saja. Istirahat, saya buang hajat, kemudian masuk lagi di kelas lagi. Untuk apa? Jam istirahat saya nggak keluar, untuk merangkum pelajaran-pelajaran yang diajarkan, dirangkum. Ya, kitab kan tebel-tebel itu, kitab tafsir, baca, dirangkum, kitab fikih, dibaca. Itu setiap hari, jam istirahat saya nggak keluar. Kecuali kalau darurat tadi, buang hajat atau saya haus, beli minum atau cari minuman. Selebihnya saya selalu berada di dalam kelas. Dan alhamdulillah, ya ini saya ngikuti pelajaran, walaupun sibuk banget, sampai-sampai kadang-kadang semalam suntuk, nggak selesai ngobati orang itu. Ya Allah. Sampai terakhir diantar oleh pasien itu untuk sholat subuhnya di Masjid Nabawi. Baru diantar pulang ke kampus. Saking sibuknya, hampir setiap malam ya, hampir setiap malam. Ya tapi ya tadi, alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya untuk bisa mencerna ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen, dan nilai pun tidak kalah dengan teman-teman yang lain yang tidak sesibuk saya. Ya. Bahkan tugas membuat bahas atau karya tulis atau skripsi lah, semacam itu, ya saya orang yang paling pertama menyetorkan selesai tugasnya, skripsinya. Dan bahkan terakhir, skripsi terakhir itu nilainya sampai 92. Ya, ya, komlot istilahnya, nilai 92. Ya itu alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya, selalu saya juga doa mohon sama Allah supaya hidup saya ini ya bermanfaat, ya ini bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Ya walaupun ya mohon maaf, perjalanan dakwah itu nggak mudah itu. Ya, saya cerita tadi aja sepintas, dan termasuk juga lulus dari kuliah sudah direkrut atau diangkat, dijadikan bahkan sebagai ketua yayasan As-Sunnah Cirebon, diamanahi untuk memegang pimpinan, yakni ketua, istilahnya jadi ketua yayasan Cirebon ini. Dan alhamdulillah dari awal tentunya istilahnya kita tahulah ya, istilahnya babat alas itu seperti apa. Ya sedikit. Namun alhamdulillah orang mengatakan bahwa As-Sunnah Cirebon berkembang dengan pesat. Ya.
dan mereka geleng-geleng kepala. Ya, dalam waktu sekian tahun sudah punya playgroup, TK, SD, MTS, Aliyah, ya kan? Yang saya pimpin tinggal satu aja perguruan tinggi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perguruan tinggi ya. Setelah saya lengser dari ketua yayasan, ya, alhamdulillah diteruskan oleh penerus saya, ya generasi penerusnya. Ya, jadi alhamdulillah walhasil seperti itu. Iya, Masya Allah, Ustaz. Sangat menginspirasi ya. Bahkan saya semenjak ya mungkin kenal Ustadz ya, sepanjang mungkin lebih dari 11 tahun baru mengetahui kisah masa kecil Ustadz ya. Bagaimana perjalanan menuntut ilmu Ustadz. Ada dalam pikiran saya para ustadz ini pasti mondok yang mungkin dari sejak kecil seperti itu ya. Bahkan saya baru tahu ternyata ustadz juga dulu sekolahnya bahkan di umum Ustadz ya, sampai SMA itu berarti kan di umum Ustadz ya. Namun alhamdulillah ya setelah itu Allah bisa berikan kesempatan untuk langsung nggak mondok lagi berarti Ustadz ya, langsung ke Madinah Ustadz ya, Masya Allah. Makanya kata komentar sebagian guru saya, sebagian guru SMA saya itu, ini murid yang sesat itu ya toharo. Yang lainnya pada ke Jepang, ke Belanda, kuliahnya ke Jerman. Ini toharo ini kuliahnya malah ke Arab katanya. Jadi dianggap nyeleneh, sesat, ini menyimpang dari jalur akademia. Karena umum kan, harusnya ke Jepang, ke Belanda, ke Australia. Ini malah ke Saudi katanya. Nah, itu sampai dikatakan seperti itu. Ya dengan candaan tentunya maksudnya. Iya Ustadz ya, mungkin mengingat ya banyak sekali kesempatan sekarang Ustadz nih. Ini bagaimana Ustadz dia melihat sebenarnya kita di zaman sekarang, mungkin tadi Ustadz cerita dulu listrik bahkan nggak ada, bahkan mungkin juga nggak seperti sekarang internet ada ya Ustadz, dia bisa mengakses ilmu di mana-mana, bahkan kita bisa belajar jarak jauh gitu. Saya ya tadi berpikiran Ustadz, wah kayaknya di tengah keterbatasan, tapi Masya Allah gitu, sangat menggugah sekali dari semangat Ustadz ya, walaupun tadi ya di lingkungan yang mungkin penuh keterbatasan, lingkungan nelayan, bahkan Ustadz sekolah itu ya atas kemauan sendiri gitu Ustadz ya. Enggak sekarang mungkin orang tua itu sangat mendukung, bahkan mencarikan bagaimana dipilihkan sekolah yang baik, gitu, pondok yang baik, tapi kembali terkadang ya anak yang mungkin agak kurang termotivasi. Nah ini mungkin sebagai penyemangatnya bagaimana Ustadz ya, agar istilahnya timbul antara baik si anak dan mungkin orang tua ini, jadi hasilnya nanti anak tuh ya semangat gitu Ustadz. Sebagaimana Ustadz tadi ya di tengah keterbatasan tapi tetap semangat gitu. Ini bagaimana Ustadz? Iya betul sekali sih. Memang saya katakan ini adalah semata-mata anugerah dari Allah ya. Karunia dari Allah dan petunjuknya, pertolongannya ya. Ya saya yaitu dari kecil, dari SD itu sudah tertanam. Saya tadi ngelihat latar belakang masyarakat yang jauh dari agama, jauh dari pendidikan. Saya bertekad tidak ingin seperti itu, ingin istilahnya merubah yakni kondisi yang ada dengan saya ini sekolah. Dengan saya ini sekolah, dan maka dari itu saya setiap kali sujud sejak SD itu ya minta sama Allah, berdoa selalu, ya Allah, saya ini pengen jadi orang yang ngerti agama. Itu aja doa saya itu. Saya ingin jadi orang yang ngerti agama. Nah, jadi kedekatan saya dengan Allah itu maksudnya tadi selalu saya menyandarkan kepada Allah. Ya insya Allah ini saya sih yakin ini pengabulan doa dari Allah gitu kan. Sehingga dimudahkan jalannya. Dari SD, lulus SD, masuk SMP, dapat beasiswa. Ya kan? Kalau bayar sendiri, aduh, dari mana uang? Lulus SMP, lanjut SMA, beasiswa. Ya kan? Dan lulus SMA ke perguruan tinggi juga malah lebih besar beasiswanya. Ya kan? Pesawat, gratis. Apa makan minum di sana dikasih gratis, bahkan dikasih uang saku ya, sampai 850 real kan lumayan. Bisa untuk kehidupan, untuk mempertahankan hidup kan gitu. Lagian pula waktu awal ke sana kan saya masih bujangan, tapi saya kuliah di sana
1 tahun, pulang-pulang menikah karena saya usia sudah 24 tahun. Saya izin ke orang tua, maaf, usia saya sudah 24 tahun. Saya tidak ingin nanti usia saya tua, anak-anak saya masih kecil, saya bilang kan gitu ke orang tua alasannya. Jadi ingin cepat nikah. Dan orang tua pun alhamdulillah tidak keberatan. Meridoi. Jadi saya kuliah, pulang-pulang liburan itu saya menikah. Menikah liburan 2 bulan, saya tinggalkan istri dan lanjut kuliah lagi di sana, di Madinah. Ya kan? Nah sekarang alhamdulillah setelah menikah, malah rezekinya tambah banyak. Saya tambah terkenal ini pengobatannya. Allah, ya. Dan namanya cari uang. Ya Allah, gampang banget istilahnya tuh. 1.000 real itu mungkin nggak susah kita dapatkan dalam 1 hari. Dalam 1 hari 1.000 real itu nggak susah saya dapatkan. Ya karena ibaratnya terkenal sekali pengobatannya. Sampai ya polisi-polisi yang jaga di Masjid Nabawi, bahkan para tentara-tentaranya itu kenal saya, ke saya. Jadi sangat terkenal sekali di sana. Setelah lulus itu Ustadz ya, apa yang mungkin menggugah hati Ustadz ya? Mungkin dengan kondisi Ustadz yang mungkin di sana Masya Allah di kota Nabi Ustadz ya. Bahkan Ustadz juga tadi menyampaikan tidak sulit ya untuk mungkin dalam artian mencari maisha Ustadz ya, mencari nafkah seperti itu. Namun di tengah itu setelah Ustadz lulus, lalu Ustadz kembali ke tanah air gitu Ustadz. Apa yang mungkin memotivasi Ustadz untuk kembali ke tanah air dalam kondisi yang mungkin sangat nyaman seperti itu Ustadz? Iya betul sekali, Masya Allah. Ini penting ini ya. Jadi ceritanya saya menjelang kelulusan dari UM itu kan, saya ngobati keluarga kerajaan lah, Amir ya. Oh ya, Amir itu gubernur lah, ya dari keluarga raja semuanya kan. Sekeluarga itu hampir saya terapi semua, anaknya, pokoknya gitu lah. Pokoknya semua anggota rumah itu saya obati semua. Nah, ditawari sama si keluarga raja itu, Toharo katanya, kalau kamu ingin kesini lagi untuk pengobatan, tak kasih visa untuk kembali kesini lagi. Walaupun sudah lulus, tapi kamu pengen kerja di sini, jadi tukang pengobatan, akan dikasih visa. Saya bilang, ya insya Allah nanti saya pertimbangkan dulu. Kalau saya pulang ke tanah air tidak dibutuhkan oleh umat, insya Allah saya kesini lagi. Tapi kalau saya pulang ke tanah air, saya dibutuhkan oleh umat, saya mohon maaf tidak akan kesini lagi, saya bilang. Ya saat itu kan umat lagi, ya masa-masa apa namanya, kekacauan kan. Tahun 98 itu kan peristiwa kekacauan. Lengsernya Pak Harto kan waktu itu kan. Lagi, wah pokoknya saya juga cemas kan. Meninggalkan keluarga, juga di sana ada familia di Tolan itu kan, kondisinya seperti apa, saya harus pulang. Dan ternyata tadi saya pulang lulus dari UM, saya malah dipercaya jadi ketua Yayasan As-Sunnah. Ya artinya umat membutuhkan saya gitu kan, maka saya tidak jadi lagi kembali ke Madinah lagi. Padahal Masya Allah kalau saya niatnya cari uang, udah saya pasti akan ke sana lagi. Itu cari uang nggak akan susah, istilahnya gitu kan. Karena saya sudah terkenal, orang terkenal, gampang cari uangnya. Iya. Sampai-sampai ada pasien itu yang ngomong, Toharo, kamu ini bersyukur sama Allah harusnya. Karena Allah ngasih kamu 2 kemuliaan sekaligus. Yang kami sangat menghormati terhadap 2 kemuliaan ini. Apa saya bilang? 1, kamu menjadi orang yang mengobati orang sakit, maksudnya gitu. Ya dokter lah semacam itu kan. Kami orang-orang Saudi sangat menghormati dokter. Maksudnya orang yang mengobati penyakit gitu kan. Nah, kamu dianugerahi keahlian untuk pengobatan. Ya, kemudian yang kedua, kamu dianugerahi oleh Allah ilmu, dapat ilmu di sini kan di Madinah. Jadi 2 sekaligus anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada saya.
bisa mengobati penyakit jasmani dalam hal ini ya pengobatan, dan juga ilmunya untuk mengobati penyakit rohani dengan dakwahnya. Jadi jasmani rohani, insya Allah kebutuhan kita terpenuhi begitu kan. Rohaninya sehat, jasmaninya juga sehat, dan itu Allah kasih karunia untuk saya. Makanya alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sekali. Ya ini perjuangan kecil yang begitu menderita sengsara, Allah gantikan ya saat ini dengan kemudahan dan dengan ya istilahnya kesejahteraan lahir dan batin ya. Alhamdulillah saya rasakan. Ya makanya ya insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan saya selalu mensyukuri atas nikmatnya dan tidak melupakannya. Tetap istiqomah di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ya, walaupun memang tantangan dan rintangan ya pasti akan ada. Ya mudah-mudahan saya kasih kesabaran dan istiqomah. Itu saja doa saya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Iya, Masya Allah Ustaz ya. Ini kalau kita terus kayaknya banyak sekali. Iya betul. Baik, sekali kisah ini bahkan saya baru ngulik perjalanan kecil dari Ustadz kecil sampai dengan mungkin itu juga sekilas-sekilas ya. Belum sampai dengan perjalanan Ustadz tadi setelah lulus kuliah ya berkiprah di Yayasan As-Sunnah ya. Sampai dengan Yayasan As-Sunnah sebesar sekarang Masya Allah Ustadz ya, dan juga terakhir Ustadz sekarang mengasuh pondok pesantren Al-Qolam Ustadz ya di Watubalah Kabupaten Cirebon, dan mungkin juga saya yakin Ustadz juga mungkin membina banyak sekali yayasan-yayasan lembaga dakwah di wilayah 3 Cirebon gitu Ustadz ya. Iya betul sekali. Terus terang saya ya sekali lagi bersyukur kepada Allah ya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan saya ya, dan saya sekarang ini punya 7 yayasan. Insya Allah. Yang saya pembinanya. Insya Allah. Istilahnya pembina itu ya ini identik dengan pemilik lah intinya begitu. Saya punya 7 yayasan. Kenapa saya gigih untuk mendirikan yayasan itu, memperbanyaknya? Karena ternyata ya di antara dakwah yang paling efektif untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam adalah melalui pendidikan. Ya melalui lembaga yayasan ini, yang yayasan ini menyelenggarakan pendidikan, dakwah dan sosial. Nah disinilah ya insya Allah dakwah Islam itu akan segera tersebar di masyarakat. Ya, dan tentu juga melalui dakwah media yang sekarang antum lakukan itu kan, dakwah melalui radio, TV atau media sosial. Nah, ini pun tidak kalah pengaruh dan pentingnya untuk memberikan pencerahan kepada umat, insya Allah Taala. Iya, Masya Allah Ustaz. Ya mungkin ini di akhir-akhir ya, walaupun mungkin kita nanti akan kupas lagi di sesi selanjutnya terkait dengan kiprah Ustadz ya, yang mungkin Masya Allah sangat banyak ya, dan karena ini keterbatasan waktu kita, Masya Allah ya kita harus cukupkan sekian ya untuk kisah dari perjalanan Ustadz Muhammad Ar-Rasyid. Nah, mungkin Ustadz terakhir Ustadz ya, apa sih yang Ustadz menjadi harapan Ustadz ya dari mungkin perjalanan kehidupan Ustadz dan juga perjalanan dakwah Ustadz ya, dari sejak Ustadz bahkan masih kecil ya sudah mulai berdakwah sampai dengan Ustadz juga sekarang, Ustadz selalu mengharapkan Ustadz sehat agar bisa terus berdakwah. Apa menjadi harapan Ustadz dan pesan-pesan Ustadz untuk kami semua Ustadz ya, agar kami juga bisa menelusuri jejak Ustadz ya, dalam artian gigih menuntut ilmu dan gigih juga di dalam berdakwah. Silakan Ustadz. Iya, ada satu hal yang prinsip ya. Kita harus tadi kembali kepada sabar. Sabar, tawakal, dan istiqomah. Kalau kita hidup tidak sabar, tidak tawakal, dan tidak istiqomah, ya nanti kita akan terombang-ambing hidupnya itu. Nggak punya arah, nggak punya visi dan misi. Nah ini, maka dari itu pernah ini untuk pelajaran penting juga bagi
tentu anak-anak saya ataupun untuk generasi ya penerus tentunya. Pernah saya waktu kuliah di Madinah itu punya satu dosen syekh itu ya yang masya Allah berbeda dengan yang lain-lainnya, beda sendiri gitu. Kenapa? Karena beliau ini sikapnya, mohon maaf ya, ini untuk maksudnya untuk nanti diambil hikmahnya. Dosen ini tidak pernah senyum dan beliau bersikap kalau sudah masuk kelas anak-anak mahasiswa yang masih di luar kelas itu tidak boleh masuk, langsung tutup pintunya. Jadi ada 3 orang misalnya di dalam kelas, udah ngajar 3 orang, ada 5 orang ngajar 5 orang. Pokoknya yang belum masuk, kalau belum masuk itu nggak boleh masuk. Yang sudah masuk di kelas tidak boleh keluar, tidak boleh izin. Hatta untuk buang hajat, toilet nggak boleh keluar. Kata beliau, kalau kamu ingin ke toilet, buang hajat, kamu harus keluarnya jangan lewat pintu, lewat jendela. Sedangkan jendelanya kan lantai 3. Waduh, gimana kita keluar dari jendela? Ya, tapi alhamdulillah untuk saya tidak seperti itu ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Saya hormati tetap beliau ini, saya hargai, saya taat kepada beliau. Karena saya ingat keberkahan ilmu itu, insya Allah apabila kita menghormati, memuliakan guru, ya pengajar ilmu itu sendiri. Dan saya kalau ingin buang hajat, ya tadi ala istirahat itu buang hajat, masuk sehingga pas beliau masuk udah tenang, nggak buang hajat lagi gitu kan. Dan saya tidak pernah keluar tadi, tidak pernah keluar kelas kecuali kalau ada hajat atau darurat itu aja. Jadi selalu di dalam kelas. Jadi kalaupun dosen itu datang ya pasti saya sudah di dalam kelas, kayak saya tidak meninggalkan kelas, itu hikmahnya. Jadi saya juga berpesan kepada penerus lah, sabar dalam mencari ilmu, walaupun misalnya kita mendapati guru-guru kita ada yang sikapnya kurang mengenakan bagi kita, hormatilah guru kita itu, taatilah, ya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang beliau sampaikan, ya. Jangan sekali-kali melawan atau membangkang atau tidak taat kepada guru kita, atau bahkan mengejek dan mengolok-olok guru kita. Ini pesan, ya. Dan insya Allah dengan keberkahan ilmu tadi, maka semangat kita akan terus yakni tumbuh. Dan kita pun insya Allah kalau ilmu yakni dengan kita menuntutnya dengan penuh adab, etika, hormat kepada guru-guru kita. Karena itu juga wasiat Nabi kan. Waqiru man tata'allamuna minhu. Hormatilah oleh kalian semua orang yang kalian pernah belajar ilmu dari dia. Artinya guru kita itu perlu dihormati, mencintai ahli ilmu, ya. Ya, supaya ilmu kita ini berkah. Nah, kalau ilmu kita berkah, insya Allah perjalanan hidup kita pun akan berkah. Sepak terjang kita, yakni amalan kita pun akan menjadi berkah, akan bermanfaat dan maslahat bagi umat dunia akhirat. Dan itu yang saya inginkan, yakni saya terus berusaha untuk bagaimana yakni peduli dengan nasib umat ini, ya, baik itu memperhatikan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh jasmani mereka, makan dan minum mereka, ya kita ada istilahnya sosial begitu kan, santunan ada apa itu jangan sampai ditinggalkan, tapi juga dakwah menyampaikan ilmu tentang Islam ini juga harus terus kita gencarkan supaya umat sejahtera lahir dan batin dan selamat dunia akhirat. Dan itu yang tertera di dalam visi dan misi Yayasan As-Sunnah Cirebon. Sudah punya kan buku yang tentang apa? Untuk memahami visi dan misi, atau kalau Quran mah tafsirnya gitu kan, atau penjabarannya, syarahnya ya, dari visi misi Yayasan As-Sunnah Cirebon. Nah, itu ada buku sakunya. Mangga dipelajari, telah insya Allah di situ saya sudah menuangkan istilahnya arahan ke sananya. Ya. Insya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pelajaran-pelajaran penting ya, dan juga motivasi untuk kita semuanya yang sangat inspiratif ya. Dan
Ini tentunya bisa menjadi penyemangat bagi kita semuanya Ustadz ya. Terutama bagi kita generasi muda yang mungkin saat ini sedang menuntut ilmu, bagaimana di tengah yang mungkin serba mudah sebenarnya di zaman sekarang ini agar bisa menjadi penyemangat ya, tadi melihat kondisi Ustadz ya dalam belajar, kita lebih semangat lagi, apalagi mungkin yang kuliah juga sama, dan mungkin setelahnya bagaimana juga tetap sabar dan semangat yang dalam menyampaikan dakwah tersebut. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Dan demikian pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, ya setiap perjalanan memiliki makna dan setiap langkah dalam menuntut ilmu adalah bagian dari ikhtiar kita yang menuju kebaikan. Dari kisah yang telah kita dengarkan tadi, ya pelajaran dari kisah Ustadz Muhammad Tohor LC, kita belajar bahwa dakwah bukan sekedar menyampaikan, tetapi juga tentang bagaimana kesabaran kita, ketulusan dan juga keistiqomahan dalam tentunya kita menjalani kehidupan ini. Semoga perjalanan yang telah Ustadz sampaikan, Ustadz bagikan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dan untuk terus belajar ya, dan juga berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih banyak ya, dan jazakumullahu khairan telah menyimak program Jejak Dakwah edisi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tentunya kami ucapkan selamat menjalankan kegiatan Anda. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.